Hai sahabat, apa kabar kalian semua hari ini? Kali ini bertemu lagi nih sama gue Rizka Syawaliana. Nah, hari ini gue akan bahas review film gue tentang film horor Si Manis Jembatan Ancol 2019 guys. Kisah ini menceritakan sebuah film horor yang dikaryai oleh Anggi Umbara yang diangkat pada tahun 1973 di Jakarta guys. Memang sih tahunnya udah agak jadul, tapi film ini gak kalah seru deh sama film-film di zaman sekarang. Kisah ini menceritakan seorang gadis manis berbaju merah yang dibunuh secara brutal dan tidak manusiawi. Tapi sebelum cerita ini gue mulai, siapkan dulu posisi enak lo buat nonton guys. Ambil teh atau kopi serta cemilan yang ada di rumah lo, bukan di rumah tetangga lo ya. Dan cerita ini pun dimulai. Cerita ini dimulai oleh sesosok pria berambut panjang yang bernama Yuda yang diperani oleh artis Randy Pangalila yang pada saat itu baru saja pindah menempati rumah bernomor 19 di desa tersebut untuk menyelesaikan tugasnya menjadi pelukis guys. Akan tetapi pada saat itu Yuda tidak mengetahui ini bahwa rumah itu rumah bekas pemiliknya yang mati gantung diri. Waduh, serem banget guys. Suatu hari saat Yuda akan memulai sketsa lukisannya, Yuda tampak bingung nih karena tidak tahu akan melukis apa dan siapa modelnya. Tiba-tiba lewat sesosok gadis manis berpakaian serba merah yang melintasi rumah Yuda. Saat itulah Yuda tanpa sengaja menaruh hati pada pandangan pertama dengan gadis tersebut guys, sehingga membuat Yuda penasaran untuk mengikuti dan melukis wanita itu. Di satu sisi cerita, Roy, suami dari gadis manis tersebut yang dikenal dengan nama Maryam, mendatangi rentenir yang bernama Oji untuk meminjam uang dengan masuk memenangkan tender usahanya guys. Tapi dengan jaminan sebuah rumah dan istrinya apabila dia tidak dapat membayar hutangnya. Waduh, tega banget ya guys. Ada ya suami yang mempertaruhkan istrinya hanya untuk utang. Yuda yang saat itu diam-diam mengikuti Maryam sampai ke rumahnya berhasil melukis sketsa wajah Maryam guys. Tapi tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Maryam yang mengetahui dirinya dilukis. Dan saat itulah terjadi kesepakatan bahwa Maryam ingin dilukis bersama foto mendiang ayahnya. Tetapi Maryam harus setuju jika dia menjadi model lukisan Yuda dengan syarat Maryam dapat dilukis apabila suaminya mengizinkan guys. Setelah mendapatkan izin oleh suaminya, Maria pun datang ke rumah Yuda untuk melukis. Akan tetapi, disinilah terjadi ketidaksengajaan di antara mereka yang membuat mereka saling menyayangi guys. Yuda mengagumi Maryam karena wajah dan sifatnya, sedangkan Maryam mengagumi Yuda karena Yuda peduli tidak seperti Roy, suaminya yang saat itu berubah menjadi laki-laki kasar yang tidak peduli semenjak sibuk oleh kerjaannya. Di lain waktu, Roy yang saat itu terbelit hutang menelpon rumahnya untuk berbicara dengan Maryam. Tapi yang mengangkat pembantunya guys, karena Maryam saat itu tidak pulang-pulang ke rumah karena sedang dilukis. Mendengar info dari pembantunya, sebagai seorang suami, Roy marah dong. Tapi di waktu yang sama, Roy dijemput paksa oleh anak buah Oji untuk mempertanggungjawabkan hutangnya. Setelah Roy mengetahui bahwa dia tertipu, saat itu juga Oji ingin memotong jari Roy, tapi dihalangi karena Roy memberi jaminan rumah yang mengatasnamakan istrinya guys. Saat Maryam pulang, yang saat itu diantar oleh Yuda di depan pintu rumahnya, tapi ada anak buah suruhan Oji yang diam-diam masuk di rumah tersebut, serta memenggal kepala kucing kesayangan Maryam yang bernama Cleo, sehingga membuat Maryam menangis dan menunggu Roy pulang untuk melaporkan kematian kucing tersebut.
Saat Roy pulang, bukannya menenangkan istrinya yang sedang menangis guys, tapi malah minta rumah tersebut untuk dijual karena hutangnya. Mendengar permintaan Roy tersebut, Maryam pun marah guys. Jadi Maryam tidak menyetujui dan terjadi perkelahian yang membuat Roy lari dari rumah tersebut. Karena Roy yang saat itu telah menaruh rasa cemburu kepada Maryam dan Yuda, Roy pun menelepon Oji untuk membunuh Maryam, sehingga rumah tersebut jatuh di tangan Roy. Setelah Maryam dan Yuda diculik oleh suruhan Oji, Roy pun tiba-tiba menelepon Oji kembali untuk tidak menculik istrinya karena Roy masih mencintai istrinya. Tapi nasi sudah menjadi bubur guys, sudah terlanjur. Maryam yang saat itu diperkosa secara bergilir oleh anak buah Oji merasa tidak terima dan melarikan diri. Saat melarikan diri, Maryam yang saat itu dikejar oleh tim Oji sempat terjatuh dan akhirnya diperkosa kembali. Yuda yang saat itu berusaha menolong tetapi tertusuk pisau oleh anak buah Oji hanya bisa melihat bahwa Maryam dibunuh dan diceburkan di atas jembatan Ancol. Saat itulah arwah Maryam gentayangan dan membunuh semua anak buah Oji yang telah memperkosa serta membunuhnya dengan cara tragis guys. Ada yang dibunuh dengan cara ditusuk, digantung, dan dibunuh di kamar mandi, serta yang terakhir dibunuh dengan cara kepalanya dipenggal menggunakan tali sampai putus. Ih, tragis bro. Saat giliran Oji yang akan dibunuh, Oji tiba-tiba datang ke rumah Yuda untuk meminta perlindungan dan memberitahukan kepada Yuda bahwa Roy suami Maryam lah yang dalang dari semua ini. Mendengar pengakuan tersebut, Yuda langsung mengunci Oji di rumahnya dan mendatangkan Roy. Sehingga terjadilah perkelahian. Setelah dilerai oleh warga, Yuda pun pulang dan melihat Oji yang saat itu sudah mati tergantung di dalam rumahnya. Melihat kejadian tersebut, warga pun mencurigakan bahwa Yuda lah yang membunuh rentenir tersebut. Saat berusaha mencari bukti, Yuda menemui sebuah gubuk yang di dalamnya berisi banyak misteri guys. Nah, penasaran kan misteri apa? Yuk simak lagi ceritanya. Di satu sisi, Roy yang ditemani oleh polisi karena perkelahiannya dengan Yuda, tiba-tiba diculik oleh seseorang yang tak lain adalah bos dari Oji yang ingin menagih semua hutang-hutang dari Roy. Setelah lama berbincang di dalam mobil, si bos tersebut akhirnya akan membantu Roy mengusir hantu tersebut. Bos itu pun mengutus dukun untuk mengusir hantu. Nah, season inilah gue ketawa banget guys. Dukun tersebut gak mampu mengusir hantu Maryam, sehingga dukun itu pun lari pontang-panting. Melihat dukun tersebut lari, anak buah bos itu langsung mengambil pisau dan terjadilah perkelahian di antara dia dan hantu Maryam. Setelah Maryam berhasil membunuh lelaki itu, Maryam pun ingin membunuh suaminya guys, tapi digagalkan oleh Luda yang telah mengetahui bahwa Maryam belum mati. Penasaran kan kok bisa belum mati? Nah, ini ceritanya. Yuda yang menemukan rahasia di pondok yang ia temukan dahulu, yang tak lain adalah pondok tempat tinggal Maryam yang selamat dari kejadian malam itu. Di pondok tersebutlah Maryam mengatur rencana untuk membunuh dan berpura-pura menjadi hantu guys. Setelah mendengar cerita itu, Roy pun berusaha untuk membujuk Maryam untuk tetap bersamanya. Setelah Maryam luluh, tiba-tiba pria yang dilawan oleh Maryam memukul belakang tubuh Yuda, sehingga membuat Yuda terjatuh dan Maryam pun berlari mengejar keadaan Yuda. Saat pria itu pun dibunuh oleh Maryam, tiba-tiba Maryam ditusuk pisau oleh suaminya yang kurang ajar. Masa deh udah dimaafin,
masih berniat membunuh guys. Akhirnya Maryam pun tewas. Walaupun Yuda dalam keadaan terluka, dengan rasa amarah dan kesal melihat Maryam telah tewas, ia pun langsung mengambil batu dan menghantam batu tersebut tepat di kepala Roy hingga berkali-kali, dan Roy pun tewas. Pada akhirnya, Maryam yang saat itu tewas, mayatnya diangkat dan dialirkan Yuda di sungai tersebut. Mungkin gue dapat ambil kesimpulan dengan maksud agar warga setempat dapat menemukan mayat Maryam dan Maryam menjadi tragedi berdarah yang menjadi penghuni jembatan Ancol tersebut. Di lain ending cerita, bos rentenir yang memanggil dukun saat itu mendapatkan sertifikat rumah Maryam, tapi akhirnya dibunuh oleh hantu Maryam yang tidak terima kalau rumahnya diambil. Gimana? Seru nggak ceritanya? Sedikit membingungkan ya guys, karena gue mikir pada saat itu Maryam udah mati, ternyata belum. Ya udah, sekian cerita dari saya.